Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman sekalian, alhamdulillah berjumpa kembali kita dalam kelas yang ketiga, pertemuan ketiga di semester ini, yang sekarang kita akan membahas tentang Islamic World Order, tata dunia Islam. Ya. Yang kita ketahui bahwa sejauh ini memang ilmu atau teori dalam hubungan internasional ini banyak diproduksi oleh Barat, sehingga otomatis berarti kepentingannya itu lebih banyak menguntungkan bagi Barat. Maka ada asumsi seakan-akan sejarah dunia ini adalah ya sejarah Barat, atau sejarah Barat adalah sejarah dunia. Maka di sini muncul pandangan bahwa tradisi atau cara pandang Barat dalam melihat hubungan internasional ini perlu kemudian diberikan kritik. Ya, yang kritik ini bukan hanya sekedar yang bersifat internal dari Barat sendiri, tapi itu perlu adanya kritik dari luar. Dan inilah kemudian yang sering kali disebut dengan pendekatan postkolonial, ya, bahwa ternyata perspektif Barat itu telah menghasilkan kolonialisme. Ya. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kita memandang misalnya ada ya istilah Middle East, ya, Timur Tengah, ya, timur dari Eropa, ya. Posisinya di tengah. Karena apa? Karena mereka punya konsep Far East Asia, yaitu timur jauh. Ini sangat European minded. Maka perspektif yang seperti ini, ya, ini harus ya dalam pandangan postkolonialisme ini harus diakhiri, ya, supaya kemudian tidak selalu memunculkan hegemoni, ya, bahwa selama ini Barat terlalu menghegemoni dalam hubungan internasional. Hanya saja faktanya menunjukkan bahwa pandangan postkolonialisme ini belum juga mampu untuk melawan Eurocentrik, ya, perspektif Barat dalam melihat hubungan internasional. Ya. Karena apa? Karena kita melihat memang ya diskursus ya berkaitan dengan budaya ini memang ya kelihatan berpihaknya itu adalah kepada Barat, karena Barat memang sudah lebih dahulu maju. Belum lagi kalau kita lihat ya bahwa sejauh ini ya memang ketika misalnya melihat Barat, konsep nation state itu memang berasal dari Barat, ya. Kemarin sudah kita bahas bahwa ini dianggap sebagai legacy bagi kolonialisme, ya. Maka ketika ada orang misalnya mencoba untuk menolak prinsip ya nation state, mungkin dalam Islam misalnya prinsip ummah, maka otomatis berarti ya dia harus menolak ya prinsip-prinsip atau norma atau nilai ya yang selama ini seakan-akan sudah dinilai sebagai sesuatu yang bersifat permanen, ya, sesuatu yang dilihat sudah mapan dalam hubungan internasional. Nah, ini yang terjadi, ya. Jadi satu sisi ada banyak kritik bahwa pandangan HI terhadap Barat atau pandangan HI dengan perspektif Barat itu sangat Western perspektif, bahkan terkesan ada unsur kolonialisme. Tapi pada aspek yang lain, ketika muncul ya perspektif postkolonialisme mengkritik Barat tadi, ternyata mereka belum cukup kokoh. Ya, saya kira mungkin untuk slide ini ya cukup jelas ya teman-teman. Kalau nanti ada yang ingin ditanyakan, ya kita bisa diskusikan lebih lanjut. Makanya di sini kita ya melihat bahwa sebenarnya menolak secara sempurna ya perspektif HI ya dengan atau HI dengan perspektif Barat ini adalah sesuatu yang sulit untuk dilakukan kalau kemudian melihatnya secara sempurna, ya, karena memang ya yang terjadi sekarang ya, tidak lepas dari sejarah Barat yang sejarah tadi adalah bersifat kolonialisme. Makanya Inayatullah dan Blaney ya, mereka mengatakan bahwa sesungguhnya moving beyond the West, ya, kita misalnya ingin keluar ya dari perspektif Barat, di luar perspektif Barat ini, maka ini bukan berarti kemudian ya penolakan secara utuh. Jadi bukan menolak Barat secara utuh, melainkan hanya rediscovery and reimaginations.
mencoba menemukan kembali atau mengimajinasikan sesuatu yang perspektifnya itu berbeda dengan perspektif barat tanpa kemudian harus ya mendekonstruksi secara utuh. Atau Naoki Sakai ya dia mengatakan bahwa sesungguhnya ya barat sekarang ini ya secara kontemporer ketika misalnya kita mengatakan wah ini sangat Western perspektif itu juga bukan persoalan yang gampang. Kenapa? Karena barat itu bukan juga hanya sekedar dilihat secara geografi, bukan sekedar dilihat teritori. Ya, misalnya kalau kita tanya siapa barat sekarang? Apakah barat berarti adalah Eropa? Berarti karena posisinya ada di sebelah barat Asia misalnya. Tapi bagaimana kemudian dengan Australia? Ya, padahal kalau kita lihat sekarang ini terjadi pergeseran di era globalisasi bahwa Barat pun itu didefinisikan mungkin lebih sebagai culture. Karena kalau misalnya di kelas ini kita bicara tentang dunia Islam, itu juga muncul pertanyaan, bagaimana dengan kelompok Islam yang ada di Barat, kelompok Islam yang ada di Eropa, kelompok Islam yang ada di Amerika? Kita menyebut mereka itu masuk sebagai kelompok Islam atau sebagai Western. Ya, makanya di sini ada apa namanya suatu persoalan ya ketika kita mengatakan bahwa kita ingin menolak konsep Barat, termasuk dalam memandang HI. Karena apa? There is no single quality, ya, which is adequate to define the identity of the West. Tidak ada kualitas tunggal, ya, yang memadai untuk mendefinisikan apa itu identitas Barat. Ya, maka di sini apa yang kita lihat sebenarnya adalah mencoba ya merekonstruksi ulang, ya memahami konsep HI dalam Barat, kemudian karena perspektif kita adalah tata dunia ya dengan perspektif Islam, bagaimana kemudian Islam ya itu menempatkan diri ya. Bukan berarti dengan langsung mendekonstruksi semua yang ada. Ya, bisa dipahami ya. Makanya ketika melihat posisi Islam, ya, jadi Islam ya, mungkin orang mengatakan oh kalau begitu ini ada Barat, ada Islam ya. Sebagaimana misalnya Huntington bicara tentang the clash of civilization. Ya, kan kita juga sudah tahu ada banyak kritik terhadap pandangan Huntington ya. Bahwa sesungguhnya kalau kita misalnya melihat oh Islam sebagai the others, maka bagaimana kita melihat dunia modern sekarang? Apakah kemudian kita katakan oh Barat adalah kelompok yang modern, kelompok yang rasional, sementara Islam tidak, ya? Atau kita hanya sekedar mengatakan oh Islam itu hanya sekedar ya tradisi agama. Ya. Ini ini perlu kemudian dilihat secara lebih jelas. Ya. Perlu ada artikulasi ya yang lebih memadai untuk memandang posisi Islam. Nah, dalam konteks misalnya non-Western world ya, non-Western atau dunia non-Barat, ya, ini berarti bukan cuma sekedar Islam, ya. Sebenarnya ada upaya untuk melihat bagaimana kemudian pandangan Barat selama ini, ya, memang kita lihat dia cukup sekuler, ya, sehingga ketika misalnya memposisikan Barat dengan Islam, ada yang melihat oh Islam itu adalah kelompok yang membawa ideologi Islam atau sering disebut dengan Islamism, sementara Barat itu adalah kelompok yang sekuler. Dan ini muncul ya pasca 11 September. Jadi Islam seakan-akan ya muncul sebagai ya hegemonic others, ya. Kelompok hegemonik baru. Karena apa? Karena menjadi entity yang dikesankan sangat menakutkan, ya, suatu kekuatan yang sangat powerful bahkan bisa menggoncang kekuatan Amerika ya dengan simbolnya WTC atau Pentagon pada waktu itu. Ya. Nah, dan ini jadi persoalan karena apa? Ketika melihat Islam itu sebagai suatu identitas ya yang face to face itu berhadapan dengan Barat, maka sebenarnya kita ya sebenarnya lupa kalau Islam itu bukanlah kelompok yang bersifat hegemoni atau bahkan kelompok yang homogenus ya, kelompok yang sama secara peradaban. Karena faktanya ya menunjukkan bahwa dalam Islam sendiri ya itu terjadi banyak perbedaan ya. Apakah kemudian perbedaannya yang bersifat dalam
memahami makna rasionalitas, makna pluralitas, makna sekularisme, ya, dan seterusnya. Ya, jadi Islam bukan sesuatu yang tunggal, ya, ada berbagai gerakan, bahkan dalam Islam sendiri itu muncul perdebatan apa itu yang disebut dengan modernitas misalnya, dan bagaimana Islam menempatkan diri di tengah masyarakat yang modern. Ya. Makanya di sana terjadi apa posisi yang berbeda, bahkan saling berkonflik, ya, dalam apa melihat persoalan tadi. Yang ini otomatis kemudian memberikan dampak secara politik. Ya. Jadi posisi Islam seperti itu. Ada orang mencoba membenturkan antara Islam dengan Barat, ya, bahkan membangun ya Islam itu sebagai ya suatu entiti baru, ya, yang seakan-akan sangat hegemonik, padahal dalam Islam sendiri itu ya mereka sebenarnya tidak homogenus, ya, tidak menjadi satu kesatuan, bahkan terjadi konflik. Nah, Esposito dan Fall mereka mengatakan paling tidak dalam Islam itu ada dalam Islam kan ada semangat Islamism, ya. Nah, Islamism ini, ya, yang apa namanya dalam Islam tadi sebenarnya modelnya ada dua, ya, model yang bersifat konfliktual dan model yang bersifat dialog, ya. Yang bersifat konflik inilah kemudian yang dipahami oleh kelompok-kelompok militan, ya, jadi misalnya Al-Qaeda, ya, yang apa ideologi mereka ini sifatnya itu sangat tekstual, ya, sangat tekstual. Mungkin dikatakan, oh mereka punya semangat untuk betul-betul mengikuti ajaran Islam yang sifatnya murni, sehingga kemudian zaman kejayaan Islam itu yang tidak korup, zaman kejayaan Islam yang tidak materialistik, yang tidak individualistis, ya, sebagaimana yang terjadi di tengah masyarakat modern atau masyarakat yang dipengaruhi oleh budaya Barat sekarang ini terjadi, maka mereka ingin mencoba mengembalikan keadaan tersebut, ya. Dan bagi mereka, ya, hilangnya nilai-nilai Islam, ya, sebagaimana yang terjadi sekarang ini tidak lepas dari pengaruh kolonialisme Eropa, ya. Karena itu misalnya muncul tokoh-tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani atau Muhammad Abduh yang mereka mencoba untuk, ya, mengembalikan kejayaan Islam. Nah, karena di antara persoalan yang terjadi sekarang dianggap itu muncul karena Barat, maka mereka kemudian ya membangun karakter yang bersifat fundamental, bahkan cenderung ke arah kekerasan. Ya, kata mereka ini adalah bentuk jihad kita, ya, bentuk diskursus yang bersifat derivatif menghadapi budaya Barat yang menjajah. Karena penjajahan sekarang ini sifatnya sudah neokolonialisme, ya, menjajah bukan hanya sekedar dengan apa namanya invasi, bukan dengan pendudukan secara fisik, tapi bahkan menjajah melalui ide. Ya, jadi ini yang dimunculkan oleh kelompok yang bersifat konfliktual. Maka kata mereka, ya, dalam rangka mempertahankan pemahaman Islam, ya, pemahaman Al-Quran dan Sunnah yang bersifat strict, yang bersifat literal tadi, ya, mempertahankan tauhid di tengah masyarakat, mencegah masyarakat supaya kemudian tidak jatuh kepada bid'ah, tidak jatuh kepada kesyirikan atau apa namanya sifat taklid, ya, pemahaman keagamaan yang buta, ya. Maka kata mereka kita perlu kemudian melakukan perlawanan, tapi perlawanan ini sifatnya oleh kelompok neo-fundamentalis bukan sesuatu yang bersifat politis, ya. Kata mereka, ya, tidak mungkin kemudian, ya, kita akan bisa menggapai kembali kejayaan itu dengan kegiatan politik, melainkan yang harus dilakukan adalah dengan purifikasi ajaran Islam dari pengaruh-pengaruh luar yang tidak benar, ya. Meskipun mungkin pengaruh yang mereka anggap sebagai pengaruh luar itu berasal dari umat Islam sendiri. Jadi ini kelompok pertama yang muncul, ya. Itu berkaitan dengan pemahaman Islam terhadap dunia modern. Nah, kelompok yang kedua ini banyak berkembang di tengah masyarakat Barat, ya, mengatakan bahwa kita perlu untuk memunculkan varian baru dalam Islam, yaitu, ya, Islam yang bersifat kritis, ya, Islam yang dia kemudian tidak melihat sesuatu itu literlux, tapi mencoba untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, ini apa namanya perdebatannya seperti apa ini cukup cukup kental, ya, dan nanti mungkin kalau mungkin ada yang ingin teman-teman diskusikan itu bisa, ya, dan topik ini sangat menarik sebenarnya karena
kedua kelompok ini hakikatnya ya, mereka ingin memperjuangkan Islam, ya, yang mereka sampaikan adalah ingin memperjuangkan Islam. Tapi perspektif atau pendekatan yang digunakan itu sangat berbeda. Yang satu mengatakan kita harus bersifat konfliktual, yang satu malah kemudian membangun dialog. Ya. Jelas ya, saya kira untuk posisi Islam. Ya, ini yang yang pertama. Kemudian dalam Islam itu ada konsep ummah, ya, ummah yang bermakna bahwa ya Islam menawarkan konsep universality, ya, konsep yang bersifat lebih solider, ya, solidaritas dibangun sebagai suatu komunitas, sebagai suatu masyarakat, ya, yang ini kemudian berbeda dengan konsep Westphalian yang ditawarkan oleh Barat dalam HI. Dan kemarin kita sudah bahas bahwa Westphalian itu menjadi cikal bakal kemudian lahirnya konsep nation state. Ya, adapun ummah, maka dia tidak mengenal border. Dimanapun seorang Muslim, ya terlepas mungkin dari lokasi-lokasi teritorial, maka hakikatnya mereka ya oleh Rasulullah ya dikatakan itu sebagai satu tubuh. Dan ini yang menjadi klaim bahwa sebenarnya konsep nation state itu tidak tepat. Ya, ini pemahaman pada sebagian kelompok Islam. Kenapa? Karena konsep ummah kalau kita lihat ya ini diidentikan dengan ya masyarakat Muslim ya yang punya nilai yang sama, yang mereka ini tadi dianggap terintegrasi kehidupannya secara sosial dan politik. Maka akhirnya Said Qutb misalnya mengatakan dengan ummah ya, dengan adanya ummah dalam Islam, maka berarti kita harus menolak keterbatasan dari konsep nation state ya. Karena nation state itu dia hanya ya kan dasarnya kan lebih kepada bahasa, lebih kepada etnis, ras, kewarganegaraan ya. Dan ini tentu kemudian dianggap tidak bersesuaian dengan universalitas dalam Islam ya. Makanya dari sini kita bisa melihat misalnya kenapa ya ketika ada istilah kutubism, nah, kutubism ini sering diasumsikan atau sering dinilai sebagai penyebab munculnya ya tindakan kekerasan atau tindakan teroris karena dianggap ya yang pertama orang paling mudah untuk melihat apakah seseorang itu kemudian punya pemahaman radikal atau tidak, yaitu apakah dia bisa menerima eksistensi negara atau tidak ya, dan pemerintah itu adalah simbolnya. Kalau orang sudah menganggap pemerintah itu adalah taghut misalnya ya kan dalam Said Qutb misalnya, kalau teman-teman masih ingat dalam pemikiran politik Islam itu ada yang disebut dengan near enemy, ada yang disebut dengan far enemy. Far enemy ya negara lain yang jauh di sana. Tapi Said Qutb mengatakan bahkan lebih berbahaya dibandingkan dengan far enemy. Amerika misalnya itu adalah near enemy, yaitu mereka orang-orang yang secara identitas kelihatan seperti seorang Muslim, ya bahkan mereka menjadi pemimpin di tengah masyarakat Muslim, tapi mereka tidak berpihak kepada umat Islam. Maka Said Qutb mengatakan mereka adalah near enemy dan mereka perlu untuk dilawan. Ya, makanya di sini kelompok fundamentalis ini ya mereka lebih mengutamakan konsep ummah dibandingkan dengan konsep al-watan atau homeland ya. Terlepas dari ya saya tidak tahu mungkin gimana mereka memahami saya hadis bahwa sesungguhnya hizbul watan su'batun minal iman ya, bahwa cinta tanah air itu adalah sebagian dari keimanan ya. Ini konsep ummah ya. Maka sekarang pertanyaannya terus Islam harus di mana? Ya, Islam harus di mana melihat tata dunia sekarang ya, terutama di tengah masyarakat yang sudah sangat modern ya, yang masyarakat memang ya sekarang ini ya berbeda mungkin dengan masa lalu yang masih sistem kekhilafaan dan konsep nation state itu diterima di berbagai belahan dunia. Maka Tariq Ramadan dia mengatakan ya bahwa sesungguhnya kata Tariq Ramadan ya Muslim yang ada di barat maka mereka harus masuk kepada dialog yang bersifat autentik ya, yang setara ya dan saling menghargai ya, ya menunjukkan bahwa adanya universalitas identitas ya yang
dimiliki oleh Islam, dan inilah nilai-nilai Islam tadi. Maka apa? Ya, seorang muslim apalagi dia hidup di tengah masyarakat yang beragam tadi, ya masyarakat barat misalnya, dia harus siap untuk membuka diri, untuk saling memperkuat, untuk saling memperkaya. Bahkan apa? Becoming true partners and actions. Jadi kolaborasi dengan masyarakat barat ya merupakan suatu keniscayaan. Ini pandangan dari Tariq Ramadan. Meskipun apa kata dia, ini tidak berarti ketika kita berpartisipasi, terlibat dalam dialog dengan kelompok-kelompok non-muslim, maka berarti kita harus merelativitaskan universalitas dari prinsip-prinsip Islam. Enggak, Islam tetap nilai-nilainya ada. Ya. Jadi ini menurut apa namanya Tariq Ramadan tidak berarti kemudian harus hilang identitas dari keislaman kita, tapi kita ya cukup sekedar untuk menunjukkan ini loh Islam yang memang sesuai dengan perkembangan zaman. Maka Tariq Ramadan ya selanjutnya dia mengatakan ya maka atas nama universalitas tersebut kata dia seharusnya ya kita ini berusaha untuk ya saling menghormati perbedaan dan ya relativitas yang memang terjadi di tengah masyarakat. Ini pandangan dari Tariq Ramadan. Ya. Adapun dalam konsep misalnya kedaulatan yang kita sudah tahu ini juga menjadi isu serius ya ketika membahas Islamism di tengah masyarakat modern sekarang ini kan ketika konsep nation state berarti ya kalau kita tahu berarti kan kedaulatan itu atau kedaulatan itu ya apa otoritas politik yang bersifat absolut ya di tengah komunitas politik masyarakat tadi itu ada pada ya pemilik kedaulatan tadi. Jadi dia bersifat no final ya dan absolut. Ya, itu kedaulatan. Dan pada masyarakat modern negaralah yang punya kedaulatan. Jadi dia punya otoritas supreme ya, otoritas tertinggi pada suatu wilayah, punya otoritas absolut terhadap masyarakat dan dia merupakan suatu kekuatan ya kekuatan modern di tengah masyarakat yang berdaulat. Nah, persoalannya adalah pada ketika kedaulatan tadi memang itu milik negara, tapi seringkali kemudian diklaim bahwa bahwa pemerintah itu adalah representasi dari negara, ya. Dan dalam tradisi barat kita sudah tahu kedaulatan itu ya memang kan bergeser ya. Kalau dulu kedaulatan tadi raja itu dianggap sebagai bagian dari kedaulatan Tuhan. Ya, raja adalah wakil Tuhan di muka bumi. Kemudian di barat sempat terjadi perang 30 tahun yang berakhir dengan Westphalian tadi, sampai kemudian muncul konsep bahwa kedaulatan ini harus dijaga dengan adanya balance of power ya pasca revolusi Prancis yang ada di sana kemudian legislatif, eksekutif dan judikatif. Ya. Nah, ini dalam konsep nation state modern. Tapi coba kita lihat bagaimana Islam memandang kedaulatan, dan ini juga kemudian menjadi isu baru. Kedaulatan dalam Islam itu berbeda dengan konsep kedaulatan dalam Barat. Ya, jadi dalam Barat tadi ya beda. Kalau Barat kan pendekatannya adalah pendekatan sekuler. Sementara dalam Islam ya meletakkan bahwa kedaulatan tertinggi itu adalah pada Tuhan, yaitu pada Allah, ya yang didasarkan atau diambil sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Maka kedaulatan ya yang asalnya dari bahasa Latin soveranus ya yang berarti adalah supremasi ya kekuasaan itu sesuatu untuk menguasai yang lain ya the supremacy of one over the other. Ini kalau dalam konsep Barat tadi dia letaknya adalah pada people. Kedaulatan itu adalah pada tangan rakyat. Ya, sebagaimana demokrasi sekarang misalnya yang berkembang yang katanya adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tapi ini ditolak ya oleh pemahaman Islamism yang mengatakan bahwa kedaulatan itu sumbernya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jadi kedaulatan tadi milik Allah dan Allah lah satu-satunya yang punya kedaulatan. Ya, sebagaimana misalnya ayat Allah yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah pemilik surga, ya Allah pemilik langit dan Allah pemilik bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar wa ma bainahuma. Allah pemilik langit, Allah pemilik bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ya. Siapakah Allah tadi? Yaitu yang memberikan hidup dan mati. Dan dia yang mempunyai kekuasaan atas segala sesuatu. Dia yang pertama dan dia yang terakhir dan dia yang bersifat abadi. Di sini sudah kelihatan konsep kedaulatan dalam Islam, ya, itu kemudian mengalami atau berpotensi ya ketika tidak disesuaikan dengan konteks modern sekarang mengalami benturan dengan konsep kedaulatan yang difahami oleh konsep nation state modern. Kemudian terus yang Islam inginkan itu seperti apa? Karena fakta yang ada ya bahwa sekarang masyarakat kita ini adalah masyarakat yang heterogen, ya, masyarakat yang heterogen. Maka kelompok Islamisme mengatakan bahwa sebenarnya ya ketika ingin membentuk negara kembalikan kepada bagaimana sistem yang ada pada masyarakat Madinah, yang mana pada waktu itu Nabi Muhammad pada tahun 622 itu bisa kemudian ya menatah masyarakat Madinah yang mereka adalah masyarakat juga yang beragam, ada masyarakat Muslim, ada masyarakat Yahudi, ada masyarakat Kristen, ya, dan mereka dinilai kemudian ya diterima dengan baik oleh Nabi Muhammad, ya, bahkan mereka punya treaty, ya, punya kesepakatan untuk saling menghormati satu dengan yang lainnya, dan ini disebut dengan Piagam Madinah. Ya, jadi Piagam Madinah ini dinilai sebagai konstitusi ya tertulis pertama di dunia. Ya, bahkan lebih dahulu 600 tahun dibandingkan dengan Magna Carta. Ya, jadi dan Piagam Madinah ini dinilai sebagai dokumen yang legal yang mengakui hak dan kewajiban bagi kelompok-kelompok minoritas. Ya, misalnya kelompok Yahudi, ya, mereka sebagai ummah ya bagi kaum Yahudi, maka mereka diberikan hak dan kewajiban yang sama ya sebagaimana warga negara yang lainnya. Mereka tetap dihargai. Bahkan mereka ya dalam tanda kutip mendapatkan beberapa keistimewaan. Misalnya apa? Misalnya ketika umat Islam mereka punya kewajiban untuk ya berjihad, maka kelompok Yahudi atau kelompok Nasrani yang mereka bukan Muslim, maka mereka tidak perlu berjihad, ya, selama mereka membayar jizyah. Ya. Kemudian dalam Piagam Madinah juga dikatakan baik misalnya orang Yahudi, orang Nasrani atau orang Islam, maka mereka perlu untuk saling ya tolong menolong, saling membantu satu dengan yang lainnya untuk menentang segala macam bentuk kekerasan. Jadi tidak boleh kemudian melakukan kekerasan, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, maka dengan konteks masyarakat abad ke-7 pada waktu itu, Piagam Madinah adalah sesuatu yang sangat revolusioner. Ya, apakah dilihat dari perspektif sosial, ekonomi, ataupun politik. Maka secara esensial, ya, kita ingin mengatakan bahwa Piagam Madinah ini dia punya nilai yang sangat penting ya sebagai suatu transisi ya fase dalam perkembangan Islam membangun ya konsep negara modern yang sepantasnya kemudian ini bisa diambil nilai-nilainya untuk konteks sekarang. Misalnya apa? Kalau kita lihat ya pada awalnya sebagian menilai Islam ini hanya sebagai act of worship, hanya sebagai kayak ibadah saja. Ya. Ibadah dalam artian sempit, mungkin sholat, puasa. Tapi ternyata Islam bukan cuma urusan ritual, tapi Islam hakikatnya adalah way of life. Jadi Islam bukan cuma sekedar urusan ritual. Jadi kalau ada orang kemudian menganggap Islam hanya sebatas ritual, berarti dia sudah memiliki pemahaman Islam yang sempit. Kenapa? Karena dalam Islam itu
juga mengatur urusan politik, urusan ekonomi, urusan interaksi sosial, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Nah, dan disinilah kemudian umat Islam perlu untuk membuka wawasannya. Kemudian yang kedua, Piagam Madinah ini juga menggambarkan ya posisi kelompok Islam pada waktu itu yang awalnya kita tahu kata Rasulullah, bada al-Islam ghoriban. Islam itu dimulai dalam keadaan asing. Mereka jumlahnya sedikit, mereka dikelilingi oleh berbagai musuh, mereka ditekan, ya mereka mendapatkan siksaan sampai bergeser menjadi suatu kekuatan regional yang luar biasa. Ya, bahkan punya kepemimpinan sentral. Kenapa? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani pada waktu itu bahkan ya boleh kita katakan dalam tanda kutip itu tunduk di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad karena mereka ya sudah punya perjanjian. Ya, jadi posisinya itu sangat sangat terhormat. Ya, jadi bergeser yang tadi dikejar, ditekan, bahkan sampai harus pindah meninggalkan kampung halamannya, maka menjadi kekuatan regional yang luar biasa. Ya, apalagi jumlah umat Islam pada waktu itu sudah mulai ya bertambah signifikan. Ya, di akhir kenabian pada waktu Fathul Makkah misalnya Rasulullah itu membawa 10.000 pasukan. Bahkan akhirnya tanpa peperangan orang-orang Mekah pun mereka tunduk termasuk Abu Sufyan dan ini membuat 2.000 orang Mekah waktu itu juga kemudian mereka masuk ke dalam Islam. Berarti pasukan Rasulullah itu bertambah menjadi 12.000. Itu waktu Fathul Makkah. Ya, itu di akhir masa kenabian beliau. Kemudian juga kita ingin menunjukkan bahwa Piagam Madinah ini menjadi transisi ya yang menunjukkan kalau Islam itu ya yang awalnya adalah sekelompok orang-orang yang percaya, orang-orang beriman, sekelompok mereka yang menganut ajaran Islam ya dengan komunitas yang kecil menjadi suatu bangsa. Ya, jadi awalnya hanya komunitas, bahkan kan kumpulnya itu kan hanya dari keluarga saja, kemudian mereka kumpul di Baitul Arqam menjadi suatu kekuatan negara ya yang punya kepemimpinan pusat dan organisasi yang sangat teratur. Ya. Sekarang nanti ya pertemuan berikutnya atau mungkin bahkan sebenarnya dalam kuliah-kuliah sebelumnya pemikiran politik Islam atau sejarah politik Islam kita akan tahu ya bagaimana Rasulullah sendiri itu sudah membangun konstruksi negara yang secara nilai-nilainya itu sama dengan konstruksi negara di masa modern. Ya, misalnya beliau punya banyak sekretaris yang itu punya tugas-tugas yang berbeda. Kemudian juga dalam konsep dakwah, nah ini menjadi transisi yang sangat penting. Yang awalnya bersifat regional, ya yang mungkin fokus hanya kepada orang-orang Quraisy di sekitar Mekah, ya, atau ketika pindah ke Madinah, ya awalnya tadi itu bergeser menjadi fase yang bersifat universalism. Ya, jadi dakwah tadi bukan cuma sekedar untuk masyarakat Mekah saja. Kalau di Madinah bukan sekedar untuk masyarakat Madinah, tapi menjadi dakwah yang tersebar ke berbagai negara, ke Persia, ke Mesir, ya, ke Yaman, ke Bizantium, ke Roma. Makanya Rasulullah itu ya mengirim banyak utusan, di antara misalnya Mu'az bin Jabal untuk pergi ke Yaman. Ya. Jadi Piagam Madinah posisinya seperti ini. Belum lagi juga ini dianggap sebagai bergesernya umat Islam dari posisi yang sangat lemah tadi, ya, yang mengalami banyak kekerasan, ya bahkan dibunuh, menjadi kekuatan yang secure, ya, posisi yang sangat aman. Dan terakhir, saya kira ini juga menunjukkan kalau awalnya kemudian Islam tadi memandang dakwah mungkin sifatnya lebih individual, ya, ngajak orang perorangan. Nah, ketika dikelola dengan Piagam Madinah tadi, dia menunjukkan bahwa dakwah itu harus dibangun secara institusional, bahkan dengan melibatkan negara. Maka dari sini ya kita mungkin bisa menyimpulkan ya untuk kuliah kita sekarang dalam sistem tata ya dunia Islam, maka Islam ini ya harus dipahami sebagai way of life, ya, jalan hidup yang komprehensif dengan world view, ya, dan sistem yang hakikatnya sebenarnya berbeda dengan masyarakat Barat yang sekuler, tapi mencoba untuk menggabungkan antara agama dan
negara. Artinya minimal secara nilai, secara value, negara itu tidak boleh kemudian meniadakan agama. Ya, jadi dalam Islam ya diyakini bahwa kehidupan yang bersifat publik ya atau kehidupan yang bersifat negara misalnya berkaitan dengan negara, maka harus dia ini mengandung nilai-nilai yang Islami ya. Begitu juga dalam hubungan internasional ya. Jadi nilai-nilai Islam itu harus muncul, misalnya tidak melakukan kezaliman terhadap orang lain, harus ada sikap jujur, harus berpihak kepada kelompok-kelompok yang lemah dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua, kita ingin mengatakan bahwa selama ini ya ada masanya ya ketika negara-negara Muslim yang ya independen ya itu dulu pernah muncul di Spanyol, Maroko, di Egypt, Abbasiyah ya, bahkan ada negara-negara yang kecil seperti Persia dan Turki ya. Dan waktu itu ya wilayah di luar dunia Islam itu juga masih kuat ya, ada mereka masih punya imperium, mereka punya raja, mereka punya bangsa. Dan Islam ternyata menarik itu sudah punya teori opsiar, teori perang, atau mungkin secara modern sekarang orang ya mengatakan ini adalah bagian dari kajian teori hubungan internasional dalam perspektif Islam, yang intinya Islam mengatur bagaimana kemudian kita menata hubungan baik ya within the Islamic world ya, di dalam dunia Islam tadi, atau dengan ya wilayah-wilayah atau dunia yang bukan Islam ya, the rest of the world. Nah, Syaibani ya beliau kemudian waktu itu mengeluarkan suatu teori bahwa dalam interaksinya kemudian Islam tadi harus memisahkan, ada yang dinamakan dengan Darul Harb, yaitu negara perang. Ini menunjukkan bahwa ya memang ada kondisi-kondisi yang menuntut untuk perang, tapi ada Darul Islam yang di sini dianggap memang wilayah menerapkan syariat Islam. Kemudian ada yang disebut dengan Darul Suluh, yaitu wilayah yang di sana ada aliansi, yang di sana ada perjanjian, sehingga meskipun bukan dalam keadaan perang, kekerasan, atau meskipun mungkin mereka bukan negara yang sifatnya Muslim, tetapi tetap tidak boleh dengan kekerasan. Kenapa? Karena ada ikatan perjanjian. Yang jelas Islam sebenarnya perlu dimaknai secara nilai ya, harus ada simpati, harus ada swasembada, harus ada solidaritas, harus ada kepercayaan, suka saling membantu, kemudian juga nilai-nilai kejujuran. Yang ini hakikatnya sebenarnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal yang berkembang dalam hubungan internasional. Ya. Saya kira teman-teman sekalian, itu dulu mungkin yang bisa ya kita sampaikan ya berkaitan dengan mata kuliah kita. Ya, monggo mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan, ya kita persilahkan. Yang jelas mungkin sederhananya kita ingin mengatakan, memang mungkin sejauh ini belum ada ya yang secara sistematis bagaimana kajian dalam hubungan internasional dengan perspektif Barat secara detail membahas bagaimana Islam ya menawarkan tata dunia baru. Ya, ada banyak perspektif yang muncul, ada yang sampai tadi pada level kekerasan, ingin dirombak semua, tapi sebenarnya Islam bukan menuntut yang seperti itu. Tapi yang harusnya kemudian dilakukan kajian-kajian adalah bagaimana membawa nilai-nilai Islam tadi itu bisa memberikan warna ya dalam hubungan internasional, sehingga muncul perspektif baru yang betul-betul kemudian bisa mendukung untuk terwujudnya perdamaian di muka bumi ini dan hubungan yang baik antara satu dengan yang lainnya. Nah, kiranya itu teman-teman sekalian ya. Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan ya. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.